Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Semakin hari harus semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita, perbuatan kita, tindakan kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, harus semakin menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita perlu belajar firman, kita ngerti isi hati Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat di Bilangan pasal yang ke-11, mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Berapa banyak di antara kita ketika ngadapin masalah yang buruk, keadaan yang buruk, situasi yang buruk, keuangan yang buruk, akhirnya apa? Kita ngeluh, kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang mengalami sesuatu yang buruk, Tuhan itu tetap baik sekalipun kondisi kita nggak baik. Sekalipun situasi kita benar-benar nggak enak, nggak nyaman, keuangan kita babak belur, kehidupan kita babak belur, Tuhan tetap baik adanya. Kalau engkau hari ini ngelihat pasanganmu nggak berubah, masih berzina, masih hidup jahat, masih kumpul kebo, dan kamu isinya yang gerutu, ngomel, ngeluh, sakit hati, kepahitan, susah mengampuni. Hati-hati, dengar baik-baik. Kalau engkau bersungut-sungut, gerutu, ngomel, apalagi keluar dari ucapan bibirmu, perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, nanti didengar Tuhan. Dan apa yang terjadi? Nanti kamu akan ketemu murka Tuhan, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ini bersungut-sungut itu ngeluh, gerutu. Loh, aku kok ngalami kayak begini kok. Orang itu baik-baik saja. Kok dia masih melakukan kejahatan? Aku kan sudah doa, aku sudah melayani Tuhan. Kok dia jahat banget sama saya? Kok dia ngelukain saya? Kok dia berkhianat? Kok dia melakukan ini dan itu? Bapak Ibu, kalau engkau masih ngeluh terus dengan hidupmu, ngomel terus dengan hidupmu, padahal Tuhan sudah berkati kamu, seperti orang Israel sudah melihat mujizat Tuhan, melihat penyertaan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api, lihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kerjakan, tapi orang Israel ini tetap jahat hatinya, pikirannya tetap jahat. Dengerin baik-baik. Ujungnya apa? Gerutu, ngomel. Kalau engkau nggak bersyukur dengan keadaan yang terjadi dalam hidupmu, kamu hanya isinya gerutu, ngomel, bukan bersyukur, dan engkau malah nyalain orang lain. Engkau berpikir jelek dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau melakukan seperti itu jahat di mata Tuhan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel ini ngeluh terus, bersungut-sungut terus, padahal penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, justru dalam kondisi kita ngalami tekanan yang hebat, ngalami masalah yang hebat, ngalami persoalan yang hebat, kita diperlakukan buruk orang lain, diperlakukan tidak adil, rasanya kok nggak enak seperti ini. Dengerin baik-baik. Justru saatnya Tuhan akan buktikan penyertaannya. Justru Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Dalam kondisi tidak baik, Tuhan justru akan muncul dalam kedahsyatannya. Tapi tidak banyak orang ngerti. Kadang diizinkan hal seperti itu untuk ngetes, untuk nguji hati orang itu nempelnya pada siapa. Kadang malah nempel pada sisi buruk hidupnya. Akhirnya apa? Nggak fokus kepada tujuan Tuhan. Dia fokus pada perutnya sendiri. Dia fokus pada keinginannya sendiri. Ketika hadapin tekanan himpitan, harusnya dia semakin hari semakin ngejar Tuhan. Tapi bangsa Israel, akhirnya apa yang terjadi? Dia yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kurang bersyukur jadi orang itu. Orang itu harus bersyukur loh. Dalam kondisi baik, harus lebih bersyukur. Dalam kondisi yang nggak baik, justru kita harus bersyukur. Karena di sanalah ujian. Karena di sanalah tempat di mana iman kita dimurnikan. Tempat iman kita diuji. Harusnya lulus dong, harusnya muncul kebenaran, harusnya semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat, bukan malah gerutu, bukan malah ngomel, bukan malah nyalain orang lain. Orang
Tuhan punya tujuan dalam hidupmu, dalam setiap kejadian yang terjadi. Ngapain meski nyalain orang lain? Ngapain meski ngomel? Ngapain meski marah? Ngapain meski mempertanyakan segala sesuatu di hadapan Tuhan? Kadang kita ini gak perlu tanya apa-apa loh. Sekalipun kita ngadapin masalah yang rumit, kita gak perlu tanya sama Tuhan. Bagian kita jalanin aja. Jalanin kejadian yang terjadi dalam diri kita. Karena tujuan akhirnya adalah Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dari setiap persoalan yang terjadi, setiap masalah yang terjadi, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Kuncinya apa? Mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, responmu benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, hidupmu benar di hadapan Tuhan. Semakin engkau mengasihi Tuhan, semakin engkau memiliki respon yang benar, semakin engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang Israel melihat pertolongan Tuhan, ngelihat kemurahan Tuhan. Tuhan janjikan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Ketika hatinya belum siap untuk dibawa ke tanah perjanjian, karena tanah perjanjian itu dikuasai oleh raksasa yang gede-gede, dan Tuhan sedang latih mereka lewat padang gurun supaya memiliki sikap hati yang benar. Jadi orang-orang kuat dan kokoh dan teguh. Tapi pada kenyataannya ternyata isinya ngeluh, gerutu, dan ngomel. Dan hanya 2 orang yang masuk, Kaleb dan Yosua, sisanya mati di padang gurun. Karena apa? Sekalipun orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel. Sehingga tidak ada pertobatan. Sehingga tidak ada perubahan hidup. Banyak orang Kristen sudah ngakunya lahir baru, sudah rajin ibadah. Tapi tidak pernah keluar dari gaya hidup duniawi. Cara pandang duniawi, pola pikir duniawi. Cara pandangnya persis seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Keputusannya persis seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Yang diperbuat, yang dilakukan nggak jauh beda dengan orang dunia. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Ya tambah babak belur, nggak jadi berkat. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini ya nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dengan berkat, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan keluarga, dengan apapun lah yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, kamu malah gerutu, malah nggak bersyukur, malah ngomel-ngomel, kamu tinggal tunggu murka Tuhan. Tuhan paling sebel banget ngelihat orang yang sudah diberkati kerjaannya sungut dan menggerutu. Orang yang bersungut-sungut dan menggerutu itu artinya tidak percaya dengan semua janji yang Tuhan siapkan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa melihat kemuliaan Tuhan? Perhatikan. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ini api Tuhan selalu menghanguskan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Sudah melihat mujizat kayak begini saja, ini bangsa Israel kerjaannya hanya ngomel dan gerutu. Bapak Ibu nanti lihat di ayat selanjutnya yang kemarin kita bahas. Ini ada orang-orang yang kemasukan roh jahat, gerutu ngomel. Dia kasih mana terus ngomel. Ini orang-orang bajingan. Orang-orang yang serakah, orang yang rakus, orang yang tamak. Sudah keluar dari tanah Mesir. Yang diingat-ingat, bawang prei, bawang merah, bawang putih, semangka, mentimun. Makanan yang di Mesir yang diingat itu terus. Karena apa? Fokus perutnya. Padahal Tuhan janjikan dia akan masuk tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Hanya sekarang ini mereka melewatin padang gurun. Akhirnya nggak lulus ujian. Kalau engkau menggerutu ngomel, ngeluh, artinya kamu nggak percaya Tuhan. Kalau kamu nyalain orang lain, kamu artinya masih taruh kebencian dan jengkel dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, sehingga kamu merasa benar dan nyalain orang lain terus. Orang lain kamu anggap salah. Dengerin baik-baik ya. Kalau kamu berpikir seperti itu di hadapan Tuhan tidak berkenan, dan sebenarnya kamu melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Bangsa Israel gara-gara ini ya, 1 hari keluhannya ditambahin setahun. Harusnya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu cepat sekali. Tapi sikap hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari antara kita, Tuhan maunya sebenarnya bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan maunya berkati, Tuhan maunya urapi. Tapi ngelihat sikapmu, ngelihat kelakuanmu, ngelihat tindakanmu, mencerminkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan.
Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel di 1 Korintus pasal yang ke-10 itu jadi peringatan kita orang Kristen yang hidup di akhir zaman. Itu pelajaran yang sangat mahal sekali. Bangsa Israel bayar mahal sekali. Sudah ngelihat api Allah turun, diperingatin karena menggerutu, dia tidak bertobat. Dia tidak berubah kelakuannya. Tetap busuk, tetap jelek, tetap jahat. Bahkan ngeluh, ngelawan pemimpin. Dan apa yang terjadi dalam hidup mereka? Binasa di padang gurun. Jangan sampai hari ini kok nggak sampai destinasi Tuhan. Karena hatimu didapatin busuk dan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kamu memiliki sikap hati yang buruk dan jelek sekali. Dikit-dikit nyalain orang lain. Dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit gerutu. Saya pernah suatu hari punya kerjasama bisnis dengan seseorang. Tapi kerjanya ngeluh terus. Ini gerutu, ini. Kayak merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih penting dan lain sebagainya. Saya nggak bisa kerja dengan orang model kayak begini. Dan akhirnya saya udah nggak mau kerja sama lagi. Karena kerjaannya ngeluh tuh, ngomel, gerutu, ngeluh, ngomel, gerutu. Yang kerja sama dia ya pasti ya nggak nyaman, nggak enak. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu kerjanya gerutu, ngomel. Atau pasangan hidupmu gerutu, ngomel, ngeluh terus. Lama-lama kamu kan juga kesel dan jengkel. Bisa dibayangkan apa yang dialami Tuhan dengan kelakuan umatnya. Kamu sudah diberkati, sudah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan, sudah diberikan kesehatan, dipromosi, tapi kerjaanmu hanya ngeluh terus, ngomel terus, menggerutu terus. Lama-lama kamu gak akan terima janji Tuhan. Tidak heran Tuhan murka sekali dengan orang Israel. Dan ujungnya apa? Mereka kena murka Tuhan. Hati-hati loh dengan mulutmu. Mulutmu bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Di sisi lain kamu bisa pakai untuk gerutu dan ngomel. Harusnya mulai hari ini engkau harus dedikasikan mulutmu untuk menyembah Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan karena kita melakukan kebodohan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini, Tuhan campur tangan. Benar-benar Tuhan merdekakan hidupmu. Dari orang yang hatinya busuk dan jahat, harus diubahkan. Kau dengar firman, kau harus berubah. Engkau harus ngalami lawatan Tuhan. Jangan sampai tetap memiliki sikap hati yang busuk di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, stop ngeluh, stop komplain. Ngeluh dan komplain hanya mendatangkan murka Tuhan. Lebih baik kita bersyukur, berbahagia setiap kondisi keadaan. Sekalipun kau nggak punya alasan untuk bahagia, tapi engkau memilih bahagia dalam kondisi yang ruwet, kondisi yang rumit, kondisi yang kacau. Engkau tetap memilih bahagia dan hidupmu semakin akan melimpahi anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini membuat mata hatimu dibukakan, ngerti kebenaran firman Tuhan. Orang yang selalu ngeluh dengan perlakuan buruk orang lain. Ngeluh karena kelakuan pasangan hidupnya. Yang tidak bertobat lah, yang tidak berubah, yang kelakuannya jelek. Enggak, stop ngeluh, stop komplain. Bawa dalam doa, diam dalam hadirat Tuhan. Udah stop komplain, stop nyalain orang lain. Koreksi hatimu sendiri, berubah, lakukan kebenaran, lakukan yang menjadi bagianmu. Sisanya Tuhan yang akan bekerja, sisanya Tuhan yang akan beracara. Saya berdoa, Tuhan akan terus mengubahkan hati kita hari demi hari semakin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita semakin diubahkan dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ada orang yang susah bersyukur karena ngelihat vonis dokter. Wah, ada penyakit yang gak bisa disembuhkan ini. Wah, ini penyakit ini divonis akan membawa kematian. Ambil keputusan hari ini. Ucap syukur, sembah Tuhan. Tinggikan namanya. Gak ada alasan untuk ngeluh. Gak ada alasan untuk menggerutu. Gak ada alasan untuk ngomel. Justru lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Mungkin kau diperlakukan buruk oleh pasanganmu, dihianati mungkin, disakiti mungkin, ditinggal berzina. Mungkin suamimu atau istrimu berzina dengan pelacur atau berzina dengan gigolo atau apalah namanya. Merasa kamu dihianatin begitu lupa. Gak usah gerutu, gak usah ngomel.
Lepaskan pengampunan. Memang tidak gampang, siapa bilang mengampuni orang yang menyebalkan itu mudah? Tidak mudah. Minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Daripada kamu gerutu ngomel hanya mendatangkan kutuk, hanya mendatangkan murka Tuhan, lebih baik ngambil sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan, engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Mungkin hari ini bisnismu bangkrut, terus menderita kekurangan. Dulu kaya raya, diberkati, sekarang bangkrut. Bersyukur dengan kejadian ini. Koreksi diri. Ada hal yang perlu diperbaiki, perbaiki dan berubah. Belajar dari semua kejadian. Tuhan akan mendatangkan dari semua masalah dan persoalan itu tujuan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan gak izinkan kekacauan terjadi dalam diri kita. Sampai kita memilih untuk kekacauan itu sendiri. Keputusanmu yang menentukannya. Kalau engkau memilih hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup bersyukur, hidup menikmatin berkat Tuhan, kamu akan bahagia. Tapi kalau kamu memilih untuk gerutu, memilih untuk melakukan dosa, memilih untuk ngeluh, kamu akan menikmatin murka Tuhan. Belajar dari apa yang dialami oleh orang Israel. Orang Israel disertain Tuhan luar biasa. Tapi gak ada bersyukurnya sama sekali. Tuhan sertai, Tuhan proteksi, Tuhan janji lindungin. Tetapi ada saja kelakuan-kelakuan orang yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, karena kesalahannya Harun dan Miriam, karena dia melakukan hal yang fatal, dia ngata-ngatain Musa, dan ternyata Tuhan murka terhadap dua orang ini. Akhirnya si Miriam kena kusta. Seluruh perjalanan orang Israel tertunda sampai nunggu Miriam sembuh. Banyak hal akan tertunda dalam hidupmu kalau kau bikin kesalahan. Jangan bikin kesalahan. Belajar dari kesalahan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar dari kegagalan untuk memilih hidup penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan ngikutin hawa nafsu. Kau ngikutin hawa nafsumu, kau ngikutin emosimu, kau ngikutin amarahmu, tidak akan pernah ada ujung pangkalnya. Enggak akan ada puas-puasnya. Justru akan membuat kamu terjebak dalam kehancuran. Justru akan membuat kamu hancur babak belur. Belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan. Belajar sungguh-sungguh menjadi orang yang hatinya diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa Tuhan akan beracara dalam hidupmu. Saya berdoa Tuhan akan berkuasa dalam hidupmu secara ajaib dan dahsyat. Amin. Belajar dari semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam diri kita. Koreksi hati. Jangan nyalain orang lain. Selidikin sampai kedalaman batin, kurangnya apa. Serahin sama Tuhan. Kalau kamu sudah melakukan kebenaran, dan ternyata orang lain yang bikin kesalahan, nanti izinkan Tuhan yang bela. Enggak usah membela diri. Ngapain kita membela diri? Memangnya kita siapa membela diri? Serahin aja sama Tuhan. Beri waktu sama Tuhan membela hidupmu. Belajar diam dalam hadiratnya. Belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging. Belajar hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bersyukur dalam segala situasi. Sekalipun nggak ada alasan untuk bersyukur, tetap bersyukur. Karena di sana engkau akan melihat promosi dan peninggian dari hadapan Tuhan. Justru kita ini harus melakukan hal yang berbeda daripada orang dunia yang lakukan. Justru kita harus memiliki sikap hati yang berbeda. Jangan menjadi sama dengan orang dunia. Kita harus melakukan hal sebaliknya. Orang dunia kerjanya ngeluh ngerutu, nggak ada puas-puasnya, tamak dan serakah. Kita harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Justru kalau kita kerjakan, kita lakukan dengan baik, Tuhan akan limpahi kita dengan anugerah, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar berubah, minta diubah Tuhan. Semakin hari semakin menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita menikmatin semua kejadian yang kita alami. Baik hal itu tidak enak maupun enak. Kejadian yang menyakitkan atau kejadian yang membahagiakan. Kita nikmatin bersama Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Kita harus menikmatin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dengan bahagia. Dalam kondisi apapun kita harus memilih bahagia. Karena bahagia adalah keputusan hati kita. Karena kita berjalan sama Tuhan. Tuhan yang mampukan kita kok. Tuhan yang menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam kondisi nggak bisa senyum, belajar tersenyum. Dalam kondisi terluka dan sakit hati, belajar melepaskan pengampunan. Dalam kondisi bikin marah, belajar menguasai diri dengan tenang.
memberi hatimu sepenuhnya sama Tuhan, memberi hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Itu baru namanya kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati bukan hanya tertulis di KTP-mu, di kolom agama, di KTP-mu, mungkin di kolom yang lain. Tapi kekristenan sejati adalah menghidupin firman setiap hari, bergaul dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin kau didapatin menyenangkan hatinya, semakin kau akan ngalami sesuatu yang ilahi. Amin. Ada orang-orang yang rasanya berat untuk ngomong bersyukur. Rasanya berat untuk melepaskan pengampunan. Rasanya berat untuk mengasihi. Rasanya berat untuk memuji Tuhan. Karena ngalami hal yang pahit. Justru lakukan. Kerjakan. Semakin kau lakukan, dagingmu semakin teriak. Dagingmu semakin teriak. Semakin kau cerit sama Tuhan. Kau akan ngalami breakthrough dan terobosan. Amin. Saya waktu dalam kondisi sakit, waktu saya lebih banyak diam dalam hadirat Tuhan. Saya nggak bisa gerak waktu itu. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya sakit sekali karena ada kram otot. Saya gerak sedikit aja sakit. Saya napas saja rasanya sakitnya bukan main. Justru saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sepanjang hari saya diam dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur dengan kejadian yang terjadi. Saya sembah Tuhan, saya senangin hati Tuhan. Saya lakukan yang terbaik sama Tuhan. Saya menikmati hadiratnya. Dan hari ini saya sehat. Kemarin medical check up, hasilnya sehat. Sempurna, powerful. Tuhan itu baik kok. Kadang kejadian yang tidak enak itu hanya sementara. Nikmati dengan rasa syukur. Jangan gerutu dengan nasib burukmu, nasib jelekmu, tentang suamimu yang jelek, tentang istrimu yang kelakuannya jahat, tentang anak-anakmu yang liar, tentang orang lain yang nyakitin hatimu. Stop komplain. Stop komplain. Stop gerutu. Stop ngomel. Stop ngeluh. Dan mulai bersyukur dengan kejadian yang ada. Karena kejadian yang ada diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Memproses hatimu, memproses hidupmu untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Jalani, nikmatin bersama Roh Kudus. Roh Kudus mampu berikan kekuatan kok. Dia adalah pembela kita. Dalam bahasa Inggris artinya dia pengacara kita. Dia yang membela kita. Orang berlaku buruk nggak usah bela. Kita punya pembela. Kita diam saja. Daging kan memang tidak enak. Daging maunya pingin balas. Daging pinginnya maki. Tapi semakin kamu memaki, kau nggak dapat pembelaan Tuhan. Semakin kamu marah, kamu membesarkan hawa nafsumu. Diam dan izinkan Tuhan membelamu. Beri waktu Tuhan untuk membela hidupmu. Dia akan lakukan. Dia akan buat mujizat. Dia akan bikin breakthrough. Dia akan bikin terobosan dalam hidupmu. Engkau akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan yang luar biasa. Saya berdoa hari ini Tuhan akan bawa hidup mengalami sesuatu yang ilahi. Semakin hari kau semakin diubahkan dalam hadiratnya. Harus semakin diubahkan. Apalagi orang yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan. Sikap hatimu berubah, kelakuanmu berubah, keputusanmu berubah. Semakin kau memiliki sikap hati yang lembut dan semakin kau memberi dirimu menyenangkan hati Tuhan. Mendedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan firman ini dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan mau berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Diubahkan Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan untuk boleh bilur Yesus oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Jadi seperti aku doakan dan katakan, anugerah kemurahan kasih setia Tuhan mengalir, memenuhi kami semua dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, pengagungan kami kembalikan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di
zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenalmu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore Your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore Your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian padamu, Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci.
Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shandebe nomo papi pepere mente pekiana mat. Ikerebe ko namate ke peshento ko namandere. Inara lama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo.
mencintaimu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan.
Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit, Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kitanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada. Setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah ke dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you. And lift, tutup matamu. My hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, Ibu tutup mata, Bapak tutup mata. Kamu lupa kan dengan dirimu? Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift
Silakan buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami padamu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.
dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Rama
nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bagimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk.
Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita gak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Mas di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senaralamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nalamaya, Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana namo siniere mereme. Inamora. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno.
Jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging pikul salib sanggal diri. Kalau enggak daging nanti pelayanannya. Bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan. Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbah keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang gak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.